Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad dari kelas 10 MIPA 2 dengan nomor absen 14 akan menjelaskan suatu materi PJOK yaitu bahaya narkoba. Yang pertama adalah pengertian narkoba. Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Sedangkan WHO pada tahun 1982 mendefinisikan narkoba sebagai semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik atau psikologis. Selanjutnya, narkoba dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan yang ketiga adalah zat adiktif. Zat adiktif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Apabila dihentikan akan timbul efek putus zat, diantaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Kemudian adalah jenis-jenis narkoba. Yang pertama, narkotika golongan pertama. Untuk iptek, reagensia, diagnostik, atau laboratorium, mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah opiat, morfin, heroin atau putau, petidin, candu. Yang kedua adalah narkotika golongan kedua. Merupakan bahan baku untuk produksi obat, timbulkan potensi ketergantungan tinggi, dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya adalah petidin, morfin, fentanyl, dan metadon. Yang ketiga adalah narkotika golongan ketiga. Hanya digunakan untuk rehabilitasi, mempunyai potensi ringan akibat ketergantungan. Contohnya adalah kodein dan difenoksilat. Berdasarkan efeknya, narkoba tersebut bisa dibedakan menjadi tiga. A. Depresan, yaitu menerkam sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. B. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan adalah kafein, kokain, amfetamin. C. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja. Selanjutnya, tanda orang pengguna narkoba. Tanda fisik yang pertama adalah berat badan turun drastis. Kedua, mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman. Ketiga, buang air besar dan air kecil kurang lancar. Keempat, sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Kelima, tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada bekas luka sayatan. Keenam, terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Ketujuh, suka tidur dan menguap. Sementara tanda perilaku, yang pertama adalah susah untuk diajak bicara. Kedua, suka menyendiri. Ketiga, sulit untuk terlibat dalam aktivitas. Keempat, sering tidak menepati waktu. Kelima, sering mudah tersinggung. Keenam, suka berbicara berlebihan. Ketujuh, suka kelihatan minder. Kedelapan, selalu tampak gelisah. Dan kesembilan, selalu curiga tanpa alasan. Kita pindah ke dampak penggunaan narkoba. Yang pertama adalah dampak fisik, antara lain gangguan pada sistem syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Gangguan pada kulit seperti penahan, abses, alergi, eksim. Gangguan pada paru-paru seperti
penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru, sering sakit kepala, mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Sementara untuk dampak psikis, yang pertama, lamban kerja, kedua, hilang kepercayaan diri, ketiga, agitatif, keempat, sulit berkonsentrasi, kelima, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman. Nah, sekarang adalah pencegahan narkoba. Pertama, pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur. Yang kedua, membiasakan diri berpola hidup sehat. Yang ketiga, menolak bujukan. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, turut aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.